Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Jabani dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ancaman non-militer. Saya akan membacakan 2 contoh dari beberapa contoh teman-teman saya. Salah satunya adalah serangan pasif, termasuk di dalamnya analisis trafik, memonitor komunikasi terbuka, memecah kode trafik yang dienkripsi, menangkan informasi untuk proses autentifikasi, misalnya password. Bagi hacker, menangkap secara pasif data-data di jaringan ini bertujuan mencari celah sebelum menyerang. Serangan pasif bisa memaparkan informasi atau data tanpa pengetahuan pemiliknya. Contoh serangan pasif ini adalah terpaparnya informasi kartu kredit. Dan saya akan membacakan satu lagi contoh dari ancaman non-militer. 2. Serangan aktif. Tipe serangan ini berupaya membongkar sistem pengaman, misalnya dengan memasukkan kode berbahaya, malicious code, mencuri atau memodifikasi informasi. Sasaran serangan aktif ini termasuk penyusupan ke jaringan backbone, eksploitasi informasi di tempat transit, penetrasi elektronik, dan menghadang ketika pengguna akan melakukan koneksi jarak jauh. Serangan aktif ini selain mengakibatkan terpaparnya data, juga denial of service atau modifikasi data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Irfandani dari kelompok ancaman non-militer. Saya di sini ingin membacakan tentang serangan jarak dekat dan orang dalam. Yang pertama adalah serangan jarak dekat. Dalam jenis serangan ini, hacker secara fisik berada dekat dari peranti jaringan, sistem, atau fasilitas infrastruktur. Serangan ini bertujuan memodifikasi, mengumpulkan, atau memblok akses pada informasi. Yang kedua adalah orang dalam. Serangan oleh orang di dalam organisasi ini dibagi menjadi sengaja dan tidak disengaja. Jika dilakukan dengan sengaja, tujuannya untuk mencuri, merusak informasi, menggunakan informasi untuk kejahatan, atau memblok akses kepada informasi. Serangan orang dalam yang tidak disengaja lebih disebabkan karena kecerobohan pengguna, tidak ada maksud jahat dalam tipe serangan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novalin Fitriasari dari kelas 11 IPS 5 absen 23. Serangan distribusi. Tujuan serangan ini adalah memodifikasi peranti keras atau peranti lunak pada saat diproduksi di pabrik, sehingga bisa disalahgunakan di kemudian hari. Dalam serangan ini, hacker sejumlah kode disusupkan ke produk sehingga membuka celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan legal. Cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime adalah kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan pelanggaran hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permata dari 11 IPS 5 absen 24. Kali ini saya akan menerangkan materi ancaman non-militer bidang teknologi dan komunikasi. Karakteristik cybercrime. Dalam perkembangannya, kejahatan konvensional cybercrime dikenal dengan kejahatan kerah biru dan kejahatan kerah putih. Cybercrime memiliki karakteristik unik, yaitu ruang lingkup kejahatan, sifat kejahatan, pelaku kejahatan, modus kejahatan, dan jenis kerugian yang ditimbulkan. Contoh-contoh kejahatan cybercrime. 1. Pencurian penggunaan akun internet milik orang lain. Salah satu kesulitan dari sebuah ISP atau Internet Service Provider adalah adanya akun pelanggan mereka yang dicuri dan digunakan secara tidak sah. 2. Membajak situs web adalah salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh cracker, adalah mengubah halaman web yang sering dikenal dengan istilah device.
Pembajakan dapat dilakukan dengan mengeksploitasi lubang keamanan. Strategi mengatasi dalam bidang teknologi dan komunikasi, melakukan sosialisasi konten berkualitas di berbagai daerah maupun sosial media, mendorong revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, menindak berbagai konten negatif seperti pornografi, perjudian, hingga yang berunsur kebencian terhadap suku, agama, maupun ras. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Deseptiana, saya absen 25. Saya akan menjelaskan dampak ancaman non-militer di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan keselamatan. Yang ketiga, penipuan lelang online memiliki ciri sebagai berikut, yaitu harga sangat rendah untuk produk-produk yang diminati. Penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui email. Kedua, risiko terburuk adalah pemenang lelang mengirimkan cek atau uang dan tidak memperoleh produk atau berbeda dengan produk yang diiklankan dan diinginkan. Keempat, penipuan saham online memiliki ciri sebagai berikut. Tiba-tiba saham perusahaan meroket tanpa info pendukung yang cukup. Kedua, risiko terburuk adalah tidak ada nilai real yang mendekati harga saham tersebut. Kehilangan seluruh jumlah investasi dengan sedikit atau tanpa kesempatan untuk menutup kerugian yang terjadi. Ketiga, teknik pengamanan antara lain www.stockdetective.com punya daftar negatif saham-saham. Ancaman berdimensi teknologi informasi, kemajuan akan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, serta memberikan manfaat yang sangat besar bagi seluruh masyarakat. Namun perkembangan kejahatan juga terus mengikuti perkembangan tersebut. Ancaman berdimensi keselamatan umum. Ancaman untuk keselamatan umum biasanya terjadi karena bencana alam, misal gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Ancaman yang disebabkan oleh manusia, misal penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan bahan kimia, pembuangan limbah industri, kebakaran, hingga kecelakaan alat-alat transportasi.